Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menggantikan Bapak Soeharto pada masanya. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1963. Ia merupakan anak keempat dari 8 orang bersaudara. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjo yang merupakan keturunan Jawa Bugis. Dari masa kecilnya, B.J. Habibie dulu dikenal sebagai Rudy Habibie. Rudy kecil sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang mesin, terutama di bagian dirgantara. Bahkan ia juga bercita-cita untuk menjadi insinyur sejak kecil. Ia pernah bersekolah di HBS, Harjar Border School, namun pada tahun 1950, ia harus pindah ke Bandung bersama orang tuanya dan pindah ke sekolah ke Government Middlebury School. Lalu melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pada tahun 1951 sampai 1954. Impian begitu tinggi dan tekad yang begitu kuat membuat Habibie sangat bersungguh-sungguh dalam proses yang ia lalui dalam hidupnya. Keinginan Habibie untuk membangun industri dirgantara di Indonesia merupakan salah satu impian besarnya yang sudah ia impikan dari sejak masa kecilnya. Pada masa sekolah menengah, Habibie dikenal sebagai sosok murid yang sangat pintar. Setelah lulus SMA, Habibie belajar di perguruan tinggi, yaitu Fakultas Departemen Elektro, Fakultas Teknologi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tapi setelah selang 1 tahun lulus dari ITB, Habibie pindah ke Jerman dan berkuliah di RWTH. Ia mengambil jurusan dirgantara. Ia menjadi mahasiswa Indonesia satu-satunya yang tidak menerima beasiswa dan berhasil meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Pada masa kuliah B.J. Habibie di Jerman, banyak hal rintangan yang harus B.J. Habibie hadapi, dan ini menjadikan titik tersulit dalam hidup seorang B.J. Habibie. Gagasannya untuk membangun seminar pembangunan di bidang industri dirgantara di Indonesia juga banyak memiliki penentang yang tidak setuju akan gagasan. Namun, ketika ia tergabung ke dalam PPI dan menjadi ketua, ia berhasil menyelenggarakan seminar pembangunan yang memiliki hasil yang juga cukup memuaskan. Beberapa tahun setelah seminar pembangunan itu berhasil, Habibie diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Jerman. Lalu setelah lulus, pada 29 Maret 1978, ia dipercaya Soeharto menjadi Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri, ia banyak berkontribusi dalam urusan teknologi, salah satunya di bidang industri dirgantara. Pesawat buatannya adalah N-25 Gatotkaca, CN-235 dan Vitol DO-31. Dan ia pun mendirikan perusahaan transportasi yang berfokus pada pengembangan pesawat terbang bersutan dalam negeri, yaitu PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Cek dari karir politik berakhir di Presiden Republik Indonesia. Perjalanan hidup Habibie menjadi salah satu peristiwa sejarah Indonesia atas lahirnya putra terbaik dalam negeri. Namun sangat disayangkan, di usia ke-83 tahun, Habibie meninggal dunia. Dari perjalanan B.J. Habibie, kita dapat memetik beragam pelajaran kehidupan. Salah satunya adalah impian merupakan hak segala orang. Namun, kesuksesan tetap akan berpihak kepada mereka yang memiliki tekad dan semangat juang dalam hidupnya. Kita sebagai pemuda harus tetap semangat untuk mewujudkan impian kita dengan diiringi usaha dan proses dalam setiap detiknya.